Syafitri NIM 1900-2017 dari jurusan Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Nah, kita masih membahas mengenai tentang manajemen humas. Nah, pokok pembahasan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sebuah pengelolaan komplain dari seorang pelanggan. Nah, pada kali ini kita mengangkat satu topik lagi dalam kaitannya itu bagaimana sih menjaga performa atau memberikan layanan prima sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga perusahaan, sebagai orang yang memiliki lembaga perusahaan ataupun mempunyai bisnis, maka dalam memberikan satu perhatian terhadap komplain yang disampaikan pelanggan, artinya komplainnya atau keluhan adalah satu titik positif. Nah, ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga perusahaan kita menjadi lebih baik, memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen, dengan para pelanggannya. Nah, jadi komplain dan keluhan dari pelanggan tadi bukan untuk dihindari, apalagi dilawan, tapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Salah satu faktor sebenarnya yang perlu mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan kita atau konsumen kita terhadap mutu layanan yang kita berikan adalah bagaimana kita menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Jadi jangan hanya segala sesuatu menjadi lancar, konsumen memberikan satu pujian atau kondisi hubungan baik. Kita memberikan senyuman dan perhatian layanan prima kepada mereka dan pada saat komplain keluhan yang disampaikan oleh mereka kita malah justru tidak peduli. Nah, itu salah, bahkan malah terkesan marah. Sulit sekali menerima ketika masukan atau komplain dari pelanggan tadi masuk ke dalam suatu perusahaan kita atau lembaga. Nah, yang jelas bila seorang pelanggan datang ke tempat kita kemudian mengadukan satu persoalan, menyampaikan keluhan atau komplain dengan terhadap produk ataupun jasa yang kita berikan ataupun yang kita jual, jangan dipandang salah, apalagi kita harus marah, tetapi kita harus bisa menerima dari komplain dari seorang pelanggan yang telah mengkomplain suatu produk atau jasa dari perusahaan kita. Nah, dengan begitu dari komplain pelanggan tadi kita bisa tahu ada kurang ketelitian dari kita sebagai produsen dari barang ataupun jasa tersebut. Nah, setelah itu kita bisa tahu dan bisa lebih memperbaiki lagi ke depannya tingkat kualitas dan kebaikan dari produk ataupun jasa yang kita produksi nantinya. Nah, walaupun kadang komplain dari seorang pelanggan itu menyakitkan, tapi jangan salah, kadang komplain dari seorang pelanggan itu merupakan satu titik positif. Nah, kenapa? Karena mereka dengan rela mau menyampaikan fokus dalam fakta dalam data tentang informasi secara gratis tanpa harus kita lakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data-data di lapangan mengenai cara-cara memperbaiki memperbaiki produk suatu bisnis. Nah, harusnya kita berterima kasih karena untuk mendapatkan fakta dan data seperti ini yang real, karena komplain dari seorang pelanggan itu data yang real karena mereka sudah merasakan dan merasakannya sendiri dan bisa memberikan komplain secara gratis tadi. Nah, karena keluhan yang disampaikan secara gratis dan mereka pun menyampaikannya dengan menyediakan waktu dan emosi yang sebenarnya juga sulit untuk dijaga secara baik. Nah,
Jadi pernyataan sekarang adalah ketika ada pelanggan yang memberikan komplain terhadap suatu barang kita, terhadap produk dan jasa yang kita produksi, maka komplain yang disampaikan itu seharusnya apa yang harus kita lakukan. Nah, terima mereka dengan baik, terima komplain mereka dengan baik dan dengan ikhlas, karena pelanggan yang telah memberikan waktu berharganya untuk menghubungi kita, menghubungi suatu perusahaan atau lembaga untuk memberikan sebuah komplain, memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan. Nah, secara gratis. Nah, dengarkanlah keluhan dari mereka ataupun komplain dari mereka. Karena apa? Dengan komplain mereka sebagai satu titik, sebagai bentuk perhatian dan layanan, meskipun layanan prima yang kita berikan kepada para pelanggan, bahkan harusnya di sana kita lebih aktif. Nah, dan lebih aktif lagi bertanya, lebih banyak bertanya tentang informasi, apalagi komponen, apalagi terkait data-data dan fakta mengenai terhadap jasa dan produk dan jasa yang kita hasilkan. Nah, apalagi suatu masukan merupakan catatan mereka dengan mendengarkan semua dengan baik, apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pelanggan kita, dan kemudian kalau bisa ada satu tuntutan sebenarnya seperti komplain tadi. Nah, kita sebagai pelayan untuk memenuhi beberapa harapan dan aspirasi mereka. Nah, kalau manajemen atau pengelolaan staff, suatu pengelolaan barang dan jasa. Nah, manajemen atau mengelola keutuhan atau komplain pelanggan adalah terletak pada staf, pada seorang karyawan. Oke, kalau kebetulan dia menyampaikan tentang langsung ke kita, it's okay. Sebagaimana pemilik, semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Tapi ketika disampaikan kepada staf atau karyawan yang tidak terlatih ataupun set of loading terhadap bisnis kita, terhadap lembaga kita, nah, kita kelola sangat kecil, resikonya akan amat sangat besar, karena ketika akan ditolak atau justru marah, karena pelanggan akan menerima konsep ini menjadi salah satu kondisi bahwa perusahaan kita itu tidak bisa menerima masukan atau komplain dari seorang pelanggan. Nah, ketika ada sesuatu kondisi tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi, kita justru tidak mau mendengarkan, dan ini akan menjadi corong sebagai data gratis yang berjalan, dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi sampai satu orang kepada ribuan orang yang lain. Nah, itu akan merugikan, karena kalau kita tidak bisa menerima satu komplain dari pelanggan, maka itu bisa menjadi satu titik yang negatif untuk sampai ke kuping-kuping yang lain, dan itu akan menjadi satu dampak negatif dan membuat buruk suatu citra dari perusahaan atau lembaga dan jasa ataupun produk yang kita hasilkan, akan menjadi timbul nilai buruk terhadap produk dan jasa yang kita hasilkan. Nah, banyak sekali satu teori yang barangkali kita bisa jadikan sebagai acuan apa yang dijelaskan oleh Kigen dalam manajemen mengelola keluhan. Menurut Kigen dan mengelola komplain yang disampaikan pelanggan, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita perlu lakukan lagi. Nah, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita perlu sebagai staf atau pemilik perusahaan layaknya, atau pemilik perusahaan dan lembaga adalah yang pertama, dengan
rela hati yang paling dalam, harus berani untuk meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali atas ketidaknyamanan yang terjadi terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, yang kedua itu harus kita lakukan adalah penting sekali buat kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka, serta satu kondisi yang menyatakan bagaimana kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan, semua keluhan yang disampaikan oleh mereka. Komunikasikan kepada pelanggan bahwa pada saat yang sama kita justru menunggu kondisi-kondisi reformasi seperti mengkomunikasikan kepada pelanggan, kepada mereka secara jelas. Nah, bahwa Anda memahami masalah dan bahwa kita semua menghargai apa yang disarankan dan apa yang sudah mereka sampaikan. Nah, yang ketiga itu menurut Hagen yang harus kita lakukan adalah restitusi. Pada tahap ini lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan, artinya apa yang kita berikan kepada pelanggan apa saja memang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kurang memperhatikan terhadap produk dan jasa sebagai bentuk pelayanan kita sebagai pemilik perusahaan atau lembaga dalam proses pelayanan oleh pelanggan dan mereka tidak merasakan kepuasan. Nah, selanjutnya artinya kalau memang produk bisa digantikan, kenapa tidak digantikan? Nah, jangan merasa takut rugi karena dari satu orang kita bisa atasi, maka satu orang ini bisa menjadi corong informasi yang berkelanjutan kepada pelanggan yang lain. Maka kita tidak hanya bisa mempertahankan dia sebagai pelanggan terbaik, maka pelanggan yang lain juga akan tetap bertahan karena ini akan menjadi informasi yang berkelanjutan. Bahkan percayalah akan muncul konsumen dan pelanggan baru sebagai bentuk dari kepuasan mereka, sehingga informasi yang baik akan sampai ke orang lain, ke calon-calon pelanggan kita yang baru. Nah, yang keempat itu kita bisa lakukan dalam konteks adalah tidak lanjut, kemudian cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan. Jadi secara bersama-sama pelanggan juga mengetahui tindakan kita itu untuk memastikan bahwa mereka puas. Kemudian dalam waktu 1 minggu, dalam waktu beberapa hari, artinya kita memberikan rentang waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka, menelpon mereka, melakukan kontak secara langsung dengan mereka dan meminta informasi, meminta kepastian bahwa mereka memang tetap puas. Ada juga bisa menyatakan berbagai ucapan terima kasih atas masukan-masukan yang telah diberikan, yang telah memberikan masukan supaya kami bisa memperbaiki lagi produk ataupun jasa yang kami hasilkan untuk kedepannya. Nah, kemudian kalau ini terjadi pada saat itu kita mampu mempertahankan pelanggan yang hilang, kita akan bisa menambah pelanggan baru. Kita bisa mempertahankan pelanggan terbaik kita karena satu informasi yang baik ini akan sampai kepada pelanggan yang lain. Karena satu berbicara akan menjadi iklan gratis buat lembaga atau perusahaan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, apa sebenarnya pentingnya penanganan komplain dari pelanggan yang notabene adalah orang-orang yang menjadi konsumen kita. Nah, jadi agak secara teoritik biar Anda lebih puas, saya ambil satu pendapat dari Sutejo yang menyatakan bahwa beberapa alasan sebenarnya sangat logis ketika kita punya produk tanpa harus melihat teori ini. Sama pemikiran kita akan sama meskipun pada prakteknya berbeda. Tetapi secara teori, Sutejo menyatakan ada beberapa alasan mengapa seorang tidak lagi membeli atau mengkonsumsi suatu jasa untuk produk yang kita punya. Satu, menurutnya adalah 1% karena meninggalkan dunia, kemudian 3% karena pelanggan itu
pindah tempat atau pindah alamat. Nah, 5% karena minat yang berubah, kemudian ada sekitar 9% pindah langganan pada perusahaan atau kompositor. 15% tidak puas pada produk yang dibeli. Pada paling besar atas penelitian adalah bahwa 68% yang disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap layanan pimpinan, layanan staf, layanan karyawan perusahaan, termasuk cara mereka tuntutan atau komplain dari keluhan para pelanggan. Nah, pengelolaan komplain ini sebenarnya adalah manifestasi keilmuan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi dalam menangani atau pengelolaan berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, yang disampaikan oleh konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh oleh berbagai faktor, sehingga berbentuk model ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan selama ini adalah lembaga selama ini sudah berhasil, tidak lebih kurang. Makna manajemen kompleks secara teoritis artinya adalah secara umum yang namanya juga manajemen komplain itu pengelolaan atas usaha kita, atas produk dan jasa, atas bisnis yang kita punya, dalam kaitannya dengan keberatan dengan komplain dengan sesuatu sifatnya dalam ketidakpuasan dari konsumen atau pelanggan yang terbaik. Kita berarti ada keluhan, ketidakpuasan dan atau di luar persepsi ataupun kualitas yang kita bayangkan terhadap produk yang kita jual. Misalnya berada di level A, ternyata yang diterima A, maka justru B itu kondisi mana produk atau jasa kita itu di luar ekspektasi mereka atau ada bagian-bagian tertentu yang rusak. Nah, maka beberapa hal yang tadi yang kita jelaskan yang perlu kita lakukan, maka seharusnya memang dilakukan. Jadi jangan tolak dulu, jangan divasif dulu, apalagi marah, apalagi sampai menganggap mereka yang melakukan atau ingin menjatuhkan produk dan jasa ataupun dari lembaga kita, karena kebanyakan kita memang sulit untuk dikritis. Jadi seakan-akan pelanggan inilah yang terlalu pintar, yang punya keinginan negatif untuk merusak citra baik dalam lembaga ataupun perusahaan kita. Nah, seharusnya kita bisa terima dulu dengan lapang dada sebagai bentuk layanan kita, layanan prima, layanan paripurna, bahwa mereka selama ini sudah menjadi pelanggan yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian kita lewati proses-proses dengan lapang dada, sama ketika kita menerima mereka sebagai pembeli terbaik, sebagai konsumen terbaik, pada saat mereka memberikan keuntungan untuk kita. Jadi pada saat pun mereka tidak puas, harusnya layanan kita tetap sama. Kalaupun senyum nilainya 8, maka pada saat komplain itu pun seharusnya tidak hanya 8, tetapi kita memberikan 10, karena keuntungan itu berkali lipat untuk kita. Karena apa? Untuk kedepannya, karena kita mendapatkan data-data langsung secara gratis, kita dapat memperolehnya. Nah, kadang-kadang kita di sini tidak melihat mungkin hari ini kita akan rugi setengah produk ataupun sejumlah materi tertentu, tapi kedepannya akan terjadi keuntungan yang berlipat ganda dibandingkan kalau kita menolak komplain itu, maka kita akan kehilangan berlipat-lipat ganda untuk kedepannya. Nah, dari dugaan ataupun dari yang prestasi dari awal, jadi jangan takut rugi dulu, karena bagian dari kompleks sesuatu itu akan harus kita hadapi tanpa kita sadari. Kita harus siap dengan kondisi itu, karena proses berjalannya bisnis ataupun lembaga itu, yaitu perjalanan hidup, tidak akan lepas dari konteks yang namanya komplain. Karena komplain dari pelanggan itu harusnya bisa kita terima dengan baik.
karena itu bisa menjadikan suatu titik yang baik untuk kedepannya. Nah, karena cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun ataupun apapun bentuk lembaga itu dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa konsumen itu merupakan satu kesempatan yang besar bagi perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan yang keluhan yang efektif yang dapat menjadikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Jadi walaupun bentuknya sebagai keluhan, itu merupakan satu titik yang positif. Nah, ada beberapa prinsip dalam proses pengelolaan atau manajemen komplain yang kita berikan. Misalnya yang pertama yaitu namanya juga prinsip, berarti emang tidak bisa dilihat dari dihindari, harus dilakukan. Yang pertama yaitu penanganan harus segera, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau saat itu komplain yang diberikan oleh pelanggan, maka saat itu juga kita bisa mencari solusi dari komplain dari seorang pelanggan tersebut. Nah, pelanggan yang tersebut, maka yang kedua yaitu prinsipnya adalah kemampuan untuk mengatur komplain, harus punya energi, punya trik yang didasari sedemikian rupa atau mengenai pelanggan yang notanya adalah masalah perusahaan kita, karena kepercayaan susah dibangun jika tidak bisa menyelesaikan suatu komplain dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu dapat cepat tangkap kita dalam mengelola sebuah komplain tersebut, karena berarti kalau kita cepat tangkap maka pimpinan komplain dapat diselesaikan secara cepat dengan baik dan memang diselesaikan dengan sedemikian rupa. Nah, dua hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu tanggapi dengan segera, kemudian berikan reaksi. Yang kedua yaitu berikan pelajaran apa yang akan kita lakukan dan harus memuaskan mereka, dan intinya memuaskan keinginan seorang pelanggan dengan baik. Kejujuran dan kewajiban pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan ataupun komplain dari pelanggan yang mana mereka sampaikan, sehingga staf ataupun dari teks yang ditutup oleh Anastasia barangkali bisa kita jadikan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana sih keadilan yang diharapkan oleh para konsumen pada saat perusahaan menerima keluhan dari mereka. Nah, lebih lanjutnya terbagi menjadi 3 jenis keadilan, dan inilah bentuk-bentuk dari 3 jenis keadilan tadi. Nah, 3 jenis harapan itu adalah yang pertama, kita menyebutkan outcome finish, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu statement atau kebijakan ataupun kepastian yang sesuai dengan tingkat kekuasaan metode komplain dari seorang pelanggan. Nah, yang kedua yaitu bentuknya atau jenis produk forum, sedangkan karena seorang pelanggan memberikan komplain itu memerlukan suatu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan ataupun komplain yang diberikan oleh seorang pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu kita menyebutnya sebagai international fairness,
Di samping harapan-harapan konsumen dari komplain yang diberikannya tadi, konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan dari sikap perusahaan terhadap konsumen, terhadap hasil ataupun outcome yang telah diprosesnya tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.